Sebelum masuk kuliah itu saya berpikir memang keluar atau saya kuliah di daerah saya sendiri. Saya kuliah, apa feedbacknya yang bisa saya bawa? Survivalnya kami dulu. Pokoknya bekalnya kami itu tidak ada korek saya atau macis itu tidak ada di bawah. Malahan cuma bawa garam. Garam tuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bodopi. Ini hari kayak kurang sehat kak pemirsa, penonton dan yang nonton. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bimo Morowali di YouTube dan follow juga di Instagram-nya di Instagram di mana dan di Facebook juga ada, di Facebook juga untuk ibu-ibu yang main Facebook tuh. Ya, hari ini kita kedatangan tamu pemuda tampan, enggak tahu dari mana dia, mau nanti jelaskan sendiri dari mana dia tuh dan sebagai apa dia datang ke sini. Oke, kita ketemu. Bisa jelaskan siapa ini kita, Om? Siapa saya, golongan darahku apa? Iya. Sebelumnya saya berikan salam dulu kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Ahmad Maulidin, nama panjang Ahmad Maulidin, biasa dipanggil Idin. Nah, terkenal Mitu Idin. Saya Bodopi itu nama terkenalnya Mitu Idin di. Idin itu lumayan terkenal lah. Di sini saya kuliah di kampus Politeknik Industri Logam Morowali dan saya memegang suatu lembaga atau organisasi yang bernama suatu organisasi atau lembaga itu yang tujuannya menurut saya baik. Nah, lembaga itu bernama Mahasiswa Pencinta Alam. Mahasiswa Pencinta Alam Trungkelai. Apa artinya itu? Trungkelai. Di sini Trungkelai ini, arti nama kata Trungkelai ini dari bahasa Bungku. Ada terbagi menjadi 4, yaitu Torukuno, Larongkeu, Kuala, sama Tahi. Apa artinya itu semua? Ya, Torukuno gunung. Larongkeu hutan. Oke. Kuala itu sungai. Nice. Tahi laut. Laut mantis. Mewakili berbagai elemen di. Itu juga bagaimana mereka mendirikan ini sejarah pendirinya itu. Tapi sudah berapa lama terbentuknya Mapala Trungkelai? Terbentuknya nih Mapala, didirikannya nih Mapala dari tanggal 28 Oktober 2017 di berarti sudah jalan 5 tahun di. Ya, didirikannya. Dan Idin ini ketua ke berapa? Saya ketua ke-5. Ketua ke-5 di. Ya. Kenapa tertarik masuk Mapala? Kan kalau kayak di kampus contoh saya kan kebetulan juga saya juga Mapala tuh. Di sebelum masuk Mapala, pas masuk Mapala tuh. Pas masuk Mapala. Sebelum masuk Mapala, pas masuk kampus ospek. Ditanya mau masuk apa? Bilang rencana mau masuk Mapala. Cuman banyak orang tua dengar cerita-cerita tuh. Bilang Mapala itu keras. Mapala itu lama selesai. Nah, kenapa tertarik masuk Mapala? Apalagi ada banyak cerita-cerita mirip tentang Mapala. Iya. Begini, saya kebetulan putra daerah kan. Ya, jadi saya ini masuk ke Mapala ini bagaimana tujuan saya itu baik, yaitu untuk memperbaiki maksudnya masalah lingkungan yang ada di daerah saya begitu. Dan juga masalah dulu itu saya sering ikut teman pergi-pergi ke hutan ya. Refresh camping lah gitu, camp situ sudah ada daya tarik sejak untuk bergabung ke pecinta alam. Untuk bergabung ke pecinta alam. Sudah berapa lama jadi Mapala? Saya masuk ke Mapala itu baru sih. Kalau jadi ketua sudah berapa lama pegang jabatan? Baru juga. Baru berapa bulan itu? Baru 3 bulan lah. 3 bulan di. Ini sebagai ketua tuh. Siap. Apa proker yang akan datang yang akan diupayakan Idin untuk realisasikan? Pertama itu
contoh di lingkungan saja. Itu ada suatu proker di mana penanaman. Iya. Penanaman ini suatu proker yang memang harus terlaksana karena sejujurnya memang itu tujuannya Mapala seperti itu, melestarikan lingkungan tuh, melakukan reboisasi seperti itu dan sebagainya, dan juga ada melakukan salah satu ekspedisi puncak lah. Iya. Kan itu Mapala tanpa naik gunung. Ya naik gunung apa itu Gunung apa dulu ini? ya gunung itulah. Iya, iya. Ya. Terus ada juga melakukan program kerja rutin lah. Maksudnya pelatihan. Itu manjat tebing atau climbing orang bilang. Nah, rencana juga ini kami maksudnya mau mengadakan pelatihan SAR, tapi insya Allah kedepannya bisa. Baru rencana, tapi akan diupayakan untuk realisasi. Ya, seperti itulah. Masih ada? Itu saja. Itu saya di karena tidak bisa. Untuk saat itu fokus di situ saya dulu di situ. Ini kan Idin sebagai orang asli sini tuh, Akamsi Bahodopi. Kan rata-rata yang saya lihat tuh teman-teman Akamsi sini rata-rata kuliah di luar Bahodopi itu, betul tidak tuh? Betul. Kenapa tertarik kuliah di dalam Bahodopi? Saya sebelum masuk kuliah itu saya berpikir memang keluar atau saya kuliah di daerah saya sendiri. Saya kuliah, apa feedbacknya yang bisa saya bawa pulang? Saya kuliah di sini juga, apa feedbacknya yang bisa saya ambil? Ya, betul. Nah, saya pikirkan semua itu. Terus saya perhatikan juga teman-teman yang kuliah di luar, dan itu sama saja memang kalau memang mereka niatnya itu kuliah, pasti ada hasilnya. Tapi kalau tidak niat, betul. Jadinya tergantung niat lagi kembali. Tergantung niat lagi. Ini kan saya lihat di Bahodopi kan contoh kayak beberapa yang sudah dilakukan, ya kebetulan saya juga ikutannya di situ toh. Contoh kayak membersihkan Langala, kayak Hari Peduli Sampah Nasional, mendata, membantu pendataan desa. Kenapa maksudnya secara tidak langsung sebenarnya kan bukan di kerjaan sebenarnya Mapala itu toh. Kenapa Mapala juga mau ikut andil di situ? Bagaimana di kalau di persoalan Langala itu pembersihan itu kami rasa itu ada maksudnya Mapala situ punya peran situ karena membersihkan tuh sebagian lingkungan itu, sebagai pecinta alam yang baik di pecinta alam yang baik nih. Kalau masih ada lagi? Apa mau ditanya? lanjut pertanyaan. Ini kalau di Mapala berapa divisi sekarang di Mapala? Mapala Trungkulahi. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Langsung saja tuh. Karena jujur ini. Iya. Saya tadi tidak sahur. masih lemas-lemas jadi. Puasa. Berarti cocok sekali ini pemirsa. Saya sakit, dia lemas. Jadi baku dapat gitu chemistry-nya. Tidak, sedikit lagi Om. Sudah 17.39, sedikit lagi buka. Masih lama juga tidak. Masih kita ingat di pertanyaanku tadi kah? Masih. Apa beda? Divisi. Iya itu divisi. Betul. Divisi itu terbagi menjadi 5. Iya. Pertama ada divisi lingkungan. Pasti ada namanya. Divisi apa ini? Divisi Mapala atau seksinya, seksi kepengurusan? Divisi itu di divisi lingkungan itu ada beberapa juga Mapala yang tidak ada divisi lingkungannya. Tidak semua. Nah, kecuali gunung hutan, itu memang divisi wajib itu. Next. Divisi mountaineering, gunung hutan kan? Gunung hutan. Pasti ada. Climbing, panjat tebing. RC. Ya. Rock climbing. Nah, yang baru ini baru di tahun ini. Divisi SAR. SAR di. Ya. Baru di tahun ini di pengurusannya Idin. Ini divisi SAR di. Boleh luar biasa. Divisi SAR juga itu enggak semua Mapala yang ada divisi SAR-nya. Iya. Apalagi maksudnya di usia Trungkulahi yang baru 4 tahun tuh.
Ya. Semoga ya bagus lah nanti ke depannya jalannya. Amin, dari amin, divisi amin. SAR. Kalau ini divisi apa? Saya sendiri tidak menentu divisinya. Karena saya bergerak di semua divisi. Nah, untuk saat ini divisi yang memang aktif sekali itu sampai-sampai saya sibuk juga ikut terlibat divisi SAR sama lingkungan. SAR lingkungan ini. Karena memang programnya mereka itu besar yang akan dijalankan ini. Kalau total dari awal sampai sekarang berapa sudah total anggota yang terdaftar di Mapala Turungkolahi? Sekitar 90 lah. 90 orang. Iya, Dari 90 sudah berapa diklat di sini di Turungkolahi? 5. 5 di? Iya, 5. Berarti rata-rata perangkatan itu 15 begitu di? Ya, bisa tergantung. 17 lah. Ya. Tuh, sekitaran begitu di. 17 Kalau 20. 17-20 Ya. di. Kalau ini harapannya Idin untuk Mapala Turungkolahi ke depannya. Harapan saya untuk Turungkolahi ke depannya itu dimana memang ini mahasiswa pencinta alam ini memang memang betul mahasiswa pencinta alam. Iya, betul. Bukan Cuma menumpang nama saya begitu. So memang ini juga mahasiswa pencinta alam ini mahasiswa pencinta alam yang di Poltek ini sebelumnya ini Politeknik ini bagaimana kita caranya bagaimana kami memperkenalkan ini bahwa ada kampus ini Iya. di daerahnya, Iya. daerah kita sendiri begitu. Betul. Dan juga saya sebagai ketua harapan saya itu untuk teman-teman khususnya bagaimana keaktifannya mereka ini dalam menjalankan perannya sebagai anggota Mapala. Iya. Masih ada? Itu sih peran itu sih penyampaian saya harapan saya terhadap Turungkolahi lah. Boleh. Pelajaran apa nih yang diambil selama ada di Mapala? Kan Ya, betul. baru pertama kali masuk Mapala. nih. Betul. Banyak sebenarnya banyak. Kok maka buru-buru sekali tutup di astaga. Jangan. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari masuk Mapala? Jangan. Banyak sih pelajaran yang saya ambil itu bagaimana contohnya itu bagaimana Contoh dikasih pertama tuh ilmu apa? ilmu pertama yang saya terima di Mapala itu tentang navigasi survival. Berarti dari Mapala belajar survival di bagaimana cara bertahan hidup. Ya, itu saya sangat suka sekali itu survival, itu bagaimana caranya kita di hutan bertahan hidup itu. Bahkan sampai-sampai itu pas survivalnya kami dulu pokoknya bekalnya kami itu tidak ada korek saya atau macis itu tidak ada di bawah, malahan cuma bawa garam toh. Oke, bagaimana itu bertahan itu tapi? di BTBT hutan BTBT di puncak. Wah, itu jalan ke sana itu survival navigasi, jadi masuk ke dalam itu memakai kompas. Iya. Bagaimana caranya kami sampai bertemu di titik satu koordinat itu, baru membangun bivak, terus diterjang hujan, panas, di situ kami dapat semua. Membangun bivak di tengah hujan. Memang sebenarnya itu berat, tapi kalau kita sudah lewati itu bagaimana? Kayak jadi pengalaman yang tidak dapat Ya, dilupakan betul, itu. betul. Enak sekali sih. Nagi. Ya. Saya begitu saranku memang sih. ya konsekuensi jadi Mapala. Iya. Tapi Tapi apa ini? itu banyak manfaat dapat. Iya, di betul. Mapala. Manfaat apa lagi selain survival dan navigasi? Kita juga di sini belajar ya bagaimana kita membantu ini masyarakat, bagaimana kita mengelola ini daerah yang kita sendiri, tentang peduli lingkungan atau apa. Iya. Tentang ini apalagi ini bagaimana tanahnya kita supaya tidak terjadi bencana-bencana begitu kan. Bagaimana kita melestarikan atau mencintai alam itu. Khususnya itu apalagi banyak hewan-hewan yang sudah mulai punah ini di Indonesia ini khususnya. Terkhususnya juga di Bogodopi, Macaca Iya, atau salah itu. satunya. Bagaimana caranya kita jaga mereka jangan sampai terjadi kepunahan. Iya, betul. Itu sih banyak. Jadi saya tutup ini. Pokoknya itu kalau Mas Mapala itu. Filosofi lingkungan lah. Masih ada pertanyaan Filosofi lingkungan. filosofi yang- lingkungan. Yang pernah dibaca atau yang jadi
pedomannya lah. Bisa. Kalau contoh kalau kayak saya tuh, jika daun terakhir telah jatuh, ikan terakhir sudah mati di laut, tidak ada harganya itu uang. Nah, kalau kau contoh apa kau? Kalau saya tuh filosofi begituan ya. Nggak saya kalau filosofi. Keyakinan jadi. Iya. Saya yakin. Iya. Keyakinan Iya, itu. iya. Betul. Saya tuh masuk Mapala itu karena memang di mana saya nyaman itu di situ saya tinggal. Oh berarti karena iya betul Nyaman. karena ada ilmu dan rasa nyaman. Iya. Betul iya betul. Seseorang itu bisa bertahan itu tanpa adanya rasa nyaman. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ini. Siap. Tadi saya mau tutup. Tapi ada lagi pertanyaan tiba-tiba datang di kepalaku. Kenapa tertarik jadi ketua? Din. Tertarik jadi ketua. Ah. Pertama. Gue berarti banyak ini ya. Bisa. Pertama itu sampai kedua saja. Pertama itu kan bagaimana teman-temanku juga sudah percaya sama saya bagaimana. Oh berarti memegang kepercayaan di? Iya teman-temanku. Kalau mereka percaya sama saya tidak mungkin saya sia-siakan. Wih luar biasa betul. Bagaimana ini kepengurusannya Mapala ke depannya kalau bukan kepercayaannya mereka yang menjalankan. Iya itu. Betul. Yang kedua dan yang terakhir ini. Kedua, memang saya rencana mau jadi ketua karena bagaimana itu caranya saya menggerakkan ini, belajar juga di situ, memegang jawab. Berarti sebelum pemilihan kau sudah bulatkan memang tekad untuk jadi ketua, begitu di? Iya. Iya betul. Kayaknya rata-rata begitu orang kalau mau mencalonkan. Ada juga orang kandang paksa. Masa? Contoh tidak mau jadi ketua sebenarnya tuh, tapi karena teman banyak yang dukung dia, jadi ya mau tidak mau harus naik. Banyak yang begitu. Nah, lanjut. Itu sih bagaimana caraku belajar di organisasi ini juga, bagaimana caranya lebih dekat dengan masyarakat begitu, bagaimana caranya saya bisa mengarahkan teman-teman untuk melakukan perubahan lah. Iya betul. Yang tadi itu di dalam kampus atau luar kampus itu. Ini aslinya Mitos. Terima kasih karena sudah mau diundang. Nanti kalau diundang lagi bisa juga. Bisa Ji. Nanti di tengah hutan paling nanti tuh. Podcastnya tuh. Sambil pasang bivak, pokoknya survival 7 hari 7 malam. Survival asli. Iya, survival asli. Siap-siapnya bawa obat tidak direkam tuh. Suasana ala di YouTube begitu bertahan hidup survival yang di YouTube. Pernah nonton survival yang di YouTube? Yang bangun bivak, tapi bukan bivak kecil, yang bivak rumah memang. Bisa itu nanti. Bisa aja, tapi saya sarankan itu kalau mau ikut survival bawa memang obat perumak. Obat perumak. Oh kalau saya survival biasa kalau survival. Jadi saya tutup ini. Lemas sekali mau saya lihat ini. Oke. Buka. Soalnya. Iya mau buka ya 5 menit lagi pemirsa. Selamat. Oh iya buat teman-teman. Semangat ki menunaikan ibadah puasa, jangan ki buka sembunyi-sembunyi, apalagi ada warung, jangan ki biasakan itu. Kalau ada warung jangan ki biasakan belok kiri. Pokoknya semangat ki untuk sampai lebaran, semangat ki puasa, selamat menunaikan, jangan ki juga lupa sholat karena puasa tanpa sholat juga itu kali nol. Jangan ki lupa, jangan ki juga lupa yang paling ini juga jangan ki lupa subscribe. Oke, terima kasih telah menonton podcast kita pada hari ini. Thank you, see you the next podcast.